Bab 3 Sistem Komputer. A. Perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Satu, Central Processing Unit atau CPU. Dikenal dengan nama mikroprosesor atau prosesor. Prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Prosesor yang tersedia di pasaran terdiri atas beberapa seri dengan kecepatan dan tujuan tertentu. Ini contohnya A itu Intel dan yang B itu AMD. CPU terbagi atas dua bagian berdasarkan fungsi operasionalnya. Yang pertama, Arithmetical Logical Unit atau ALU, pusat pengolahan data seperti perhitungan dan matematika. Yang kedua, ada Control Unit atau CU. Tugasnya adalah pengontrol kerja komputer dalam mengatur urutan proses-proses yang dilakukan. Yang kedua, memori berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Ada RAM dan ROM. Nah, memori terbagi atas dua bagian. Satu, memori eksternal atau RAM, Random Access Memory. Tugasnya adalah menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses. Spesifikasi yang perlu diperhatikan saat memilih RAM adalah tipe RAM, kapasitas RAM, kecepatan, dan jumlah pin-nya. Yang kedua, memori internal atau ROM, Read Only Memory. Nah, digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Komputer tidak dapat mengubah data dan perintah yang disimpan di ROM. Perintah-perintah tersebut diisikan oleh pabrik komputer pada saat komputer tersebut diproduksi. Ketiga, motherboard. Disebut juga dengan nama mainboard. Berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Nah, berfungsi sebagai penyedia jalur koneksi atau bus atau aliran data dari satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nah, motherboard ini didesain untuk digunakan pada prosesor dengan merek dan seri tertentu saja. Nah, yang A itu AMD dan yang B adalah Intel. Yang keempat, kartu grafis. Nah, lebih populer dengan nama VGA, Video Graphic Array. Berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel. Sehingga data dalam bentuk digital dapat ditampilkan dalam bentuk gambar di layar monitor. Kualitas gambar yang dihasilkan dapat tergantung pada kemampuan prosesor di kartu grafis yang disebut GPU, Graphic Processing Unit, dan besar memori yang dimilikinya. Nah, ini kartu grafis dengan port VGA, HDMI, dan DVI. Yang kelima, kartu suara atau sound card. Nah, berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, sinyal suara, dan sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kartu suara memungkinkan data suara dapat didengar melalui speaker yang dihubungkan di komputer. Sebaliknya, suara dari luar juga dapat direkam dan disimpan dalam bentuk file suara atau audio di dalam komputer dengan bantuan perangkat input seperti mikrofon. Nah, kartu suara atau sound card ini terbagi menjadi tiga jenis. Satu, kartu suara standar. Yang kedua, kartu suara onboard. Dan yang ketiga, kartu suara eksternal. Nah, ini contoh kartu suara standar. Keenam, media penyimpanan. Komputer menyimpan file program dan data dalam sebuah media penyimpanan internal yang disebut dengan hard disk drive. Nah, yang A itu penyimpanan hard disk drive dan yang B itu SSD-nya. Dua jenis teknologi yang digunakan pada hard disk. Satu, HDD, hard disk drive. Media penyimpanan yang terdiri atas kumpulan piringan sebagai media penyimpanan yang mempunyai poros yang dapat berputar. Sedangkan yang kedua, SSD adalah solid state drive, yaitu teknologi penyimpanan baru yang menggunakan penyimpanan elektronik dalam memorinya yang bersifat non-volatile atau data tidak akan hilang saat komputer dimatikan. Nah, perbandingan HDD dan SSD, kriterianya ada 5, kecepatan, daya tahan, kapasitas, biaya, dan penggunaan energi. Bisa kita lihat di sini.
7. Media penyimpanan eksternal. Nah, merupakan media penyimpanan yang penggunaannya dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Media penyimpanan jenis ini digunakan untuk penggunaan atau pengguna yang ingin bekerja dengan data pada beberapa komputer yang berbeda atau untuk membuat backup file dari datanya. Nah, yang A adalah flash disk, yang B adalah CD atau DVD, yang C adalah Blu-ray disc atau HD DVD. Nah, jenis-jenis media penyimpanan eksternal nih ada flash disk, CD and DVD, dan Blu-ray disc dan HD DVD. Nah, bisa kita baca ya. B. Antarmuka atau interface. Nah, antarmuka atau interface ini adalah konsep bagaimana komputer dan manusia sebagai pengguna saling berinteraksi. Interaksi mencakup bagaimana pengguna memberikan perintah kepada komputer dan bagaimana komputer menerima perintah serta menampilkan respon yang dihasilkan kepada penggunanya. Nah, beberapa jenis antarmuka yang umum digunakan nih. Ada CUI, Character User Interface, ada GUI, Graphic User Interface, ada bahasa natural, ada menu driven, ada mobile user interface. Nah, kita mulai dari CUI. Itu merupakan termuka yang berbentuk karakter-karakter teks sehingga komputer berinteraksi dengan pengguna melalui karakter teks yang ditampilkan di layar monitor atau sebaliknya. Pengguna juga memberikan perintah dalam bentuk karakter teks. Nah, CUI memiliki keterbatasan dalam hal bentuk informasi yang dapat ditampilkan kepada pengguna. Pengguna harus menghafal semua perintah yang dapat diterima komputer sehingga menyulitkan pengguna pemula. Nah, ini contoh tampilannya ya. Berikutnya adalah GUI atau Graphic User Interface. Nah, ini merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk menghilangkan kelemahan yang dimiliki antarmuka jenis CUI tadi. Nah, GUI berinteraksi dengan pengguna menggunakan tampilan grafis berupa icon, bar navigasi, gambar, tombol, dan lain sebagainya. Pengguna memberikan perintah dengan cara memilih dan mengklik bagian tertentu dari tampilan grafis yang ada. GUI jauh lebih mudah dibandingkan user friendly dan lebih disenangi penggunanya. Ini contoh tampilannya di samping. Ketiga, bahasa natural atau natural language. Nah, bahasa natural sebagai antarmuka berarti bahwa manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara berbicara. Ini contohnya ya. Cortana dapat berperan sebagai asisten bagi pengguna Windows. Aplikasi ini mulai ada di Windows 10. Nah, yang keempat ada menu driven. Nah, antarmuka menu driven banyak digunakan pada komputer yang digunakan untuk pelayanan tertentu seperti pada ATM, mesin tiket stasiun kereta api, layanan self check-in di bandara, dan kios-kios informasi di tempat-tempat tertentu. Ini contohnya ya, seperti pada gambar di samping. Nah, ini dapat disentuh atau touchscreen. Kelima, Mobile User Interface atau Mobile UI merupakan antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat mobile tersebut. Nah, Mobile UI menggunakan simbol-simbol dengan ukuran yang kecil, tidak menggunakan keterangan teks sehingga pengguna harus mengenali arti dari simbol-simbol tersebut. Nah, ini contohnya ya. Terlanjut C, perangkat input. Nah, beberapa jenis perangkat input nih. Satu keyboard, dua mouse, tiga joystick atau joypad, empat mikrofon, lima webcam atau kamera CCTV, enam pemindai biometrik, dan berbagai jenis sensor lainnya. Pertama, keyboard. Nah, ini contoh keyboard merupakan perangkat input yang terdiri atas perangkat tombol yang berfungsi sebagai pemberi input bagi komputer. Nah, berdasarkan susunan keyboard atau susunan tombolnya, QWERTY merupakan keyboard yang penggunanya paling luas dan cukup lama. Nah, ini mouse. Mouse digunakan untuk menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan perintah. Mouse mempunyai pointer berbentuk tanda panah yang bergerak sesuai gerakan mouse. Hal ini karena mouse memiliki sensor gerak pada bagian bawahnya. Lanjut, joystick atau joypad.
Joystick atau joypad merupakan perangkat input yang digunakan untuk menjalankan program game di komputer. Nah, ini contoh joystick dan ini contoh joypad. Berikutnya ada mikrofon, merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk memberi input suara ke dalam komputer. Berikutnya ada webcam dan kamera CCTV. Merupakan perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data dalam bentuk gambar. Webcam digunakan untuk komunikasi pemanggilan video melalui jaringan internet. Kamera CCTV digunakan untuk memantau lokasi penting dengan tujuan keamanan. Nah, ini pemindai biometrik merupakan teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang mempunyai ciri unik sebagai alat pengenal. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk m- menentukan identitas seorang dengan cara merekam dan membaca sidik jari atau retina matanya. Berbagai jenis sensor nih, ada banyak ya jenis sensor itu. Ada sensor gerak, putar, cahaya, jarak, ultrasound, suhu, beban, zat kimia, ketinggian permukaan air, kecepatan atau percepatan, magnetik atau elektrik. D. Perangkat output. Berbagai jenis perangkat output merupakan perangkat output yang monitor atau LCD proyektor itu merupakan perangkat output yang memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer. Nah, ada printer, ada speaker. Printer merupakan perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen yang ada dalam komputer menjadi dokumen dalam bentuk kertas. Sedangkan speaker merupakan perangkat output yang menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker ini adalah headset dan earphone. E. Perangkat lunak, sistem operasi. Satu, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab mengelola seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta mengendalikan layanan antarmuka antara berbagai perangkat periferal dengan aplikasi yang ada. Nah, ini berbagai jenis sistem operasi ya. Ada DOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, Android, dan Apple iOS. Nah, ini DOS. Contohnya seperti ini merupakan sistem operasi yang menggunakan sistem antarmuka karakter atau sering disebut sebagai karakter user interface. Ini Windows sudah menggunakan grafik user interface. Unix itu digunakan pada komputer besar. Ini contohnya seperti ini. Sedangkan Linux sistem operasi unik yang dapat dijalankan pada komputer PC ini pengembangannya ya. Nah, Macintosh ini sistem operasi yang digunakan pada produk keluaran Apple. Nah, Android yang sering kita pakai itu sistem operasi yang digunakan pada mayoritas merek smartphone seperti Samsung, LG, Nokia, Asus, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan lain sebagainya. Nah, Apple iOS, nah merupakan sistem operasi yang khusus digunakan hanya pada smartphone Apple saja. Perangkat lunak pemrograman. Nah, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah gabungan antara kata-kata dan aturan pada suatu kode program perangkat lunak. Perangkat lunak pemrograman merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan dan menerjemahkan kode-kode program menjadi bahasa yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, beberapa jenisnya adalah ada assembly, Fortran, COBOL, Pascal, Basic, C, C++, Java, C Sharp, C Sharp, Python, Smalltalk, dan sebagainya. Pemrograman blok adalah pemrograman yang dilakukan tanpa menulis kode-kode program, melainkan menyusun blok-blok program yang dapat dilakukan dengan mudah menggunakan drag and drop. Blok-blok tersebut atau dikenal juga dengan nama visual programming. Nah, empat, perangkat lunak utilitas atau utility software adalah merupakan perangkat lunak yang membantu pemeliharaan dan pengelolaan perangkat keras dan jaringan komputer sehingga dapat bekerja secara optimal.
Nah, berbagai jenisnya ada disk compression utility, pengecekan disk, disk defragmenter, sistem information tool, antivirus, back utility, partisi disk, network utility. Nah, ini penjelasan singkatnya. Oke, kita lanjut yang kelima, perangkat lunak aplikasi. Merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus, disesuaikan dengan tujuan pembuatan dan tidak dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Berbagai jenis perangkat aplikasi yang umum digunakan, satu pengolah kata, dua pengolah angka, perangkat lunak presentasi, perangkat lunak multimedia, perangkat lunak database, perangkat lunak enterprise, desktop publishing, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak simulasi, perangkat lunak browser, perangkat lunak email, perangkat lunak pengolah grafis. Nah, kita akan lihat ini pengolah kata digunakan untuk membuat, memformat, serta mengedit teks ada Word. Sedangkan angka untuk perhitungan matematika. Nah, ada Excel, perangkat lunak presentasi ada PowerPoint, perangkat lunak multimedia ada Adobe Premiere Elements, perangkat lunak database ada Microsoft Office Access, perangkat lunak enterprise itu ada Enterprise Resource Planning, desktop publishing ada Microsoft Office PowerPoint, sedangkan perangkat lunak pendidikan itu ada iLanguage Center contohnya. Perangkat lunak simulasi, contohnya simulasi penerbangan, simulasi mengemudi setir mobil. Perangkat lunak browser, contohnya ada Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan lain-lain. Perangkat lunak email itu ada Netscape, ada Microsoft Outlook, Yodora, dan lain-lain. Perangkat lunak grafis itu ada Adobe Photoshop.